keseimbangan bagi akses pasar untuk produk-produk di Amerika pada hal yang sama juga terkait dengan akses pasar bagi Indonesia ke Amerika. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan seluruh hasil kesepakatan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat akan diumumkan sebelum akhir Januari 2026. Nantinya kesepakatan tersebut ditargetkan siap untuk ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto telah memastikan seluruh hasil kesepakatan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat rampung awal tahun depan. Kesepakatan yang akan ditandatangani secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut rencananya akan dilakukan sebelum akhir Januari 2026. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa usai pertemuan lanjutan dengan perwakilan dagang Amerika Serikat USTR di Washington pada Senin waktu setempat, dokumen perjanjian dipastikan telah difinalisasi sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Erlangga menjelaskan bahwa kedua negara pada prinsipnya telah menyepakati seluruh poin negosiasi tarif sesuai kerangka Leaders Declaration yang disepakati pada 22 Juli lalu. Saat ini Indonesia dan Amerika Serikat telah menyusun persiapan dokumen teknis dan legal drafting yang diperkirakan akan selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Keseimbangan bagi akses pasar untuk produk-produk di Amerika pada hal yang sama juga terkait dengan akses pasar bagi Indonesia ke Amerika. Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Dan selanjutnya tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, dan tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Menteri Koordinator Erlangga menambahkan, pemerintah Amerika Serikat juga sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan kedua kepala negara. Selain itu, Erlangga juga memastikan bahwa penurunan tarif Indonesia dari 32% menjadi 19% dan penerapan tarif khusus pada komoditas strategis Indonesia telah disepakati tanpa penambahan poin kesepakatan terbaru. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. PT J Resources Asia Pasifik Tbk menargetkan penjualan dapat mencapai 286,38 juta dolar Amerika atau setara 4,8 triliun rupiah hingga akhir 2025. Ya, target tersebut ditetapkan perseroan di tengah laju harga emas dunia yang beberapa kali menyentuh level tertinggi sepanjang 2025. Emiten tambang emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk menargetkan penjualan menyentuh level 286,38 juta US dollar atau setara 4,80 triliun rupiah pada tahun penuh 2025. Target tersebut ditetapkan perseroan di tengah laju harga emas dunia yang beberapa kali menyentuh level tertingginya sepanjang 2025. Dengan harga jual rata-rata yang diprediksi senilai 3.300 US dollar per troy ounce dan target produksi mencapai 86.000 ounce, perseroan cukup optimistis membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 21,34% year on year. Manajemen perseroan menyebut kenaikan harga emas yang signifikan terasa pada paruh kedua 2025 berdampak lebih baik kepada kondisi keuangan perseroan. Hal itu pula yang membuat perseroan optimis membukukan catatan positif sepanjang 2025. Melansir laporan keuangan, perseroan membukukan penjualan senilai 221,59 juta US dollar atau setara 3,72 triliun rupiah sepanjang 9 bulan 2025, naik 27,45% year on year. Setelah dikurangi beban umum dan pajak, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 25,80 juta US dollar, naik 478,74% year on year. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, emiten farmasi PT Soho Global Health Tbk menyatakan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 kepada investor senilai 420,09 miliar rupiah atau setara dengan 33,1 rupiah per saham.
Senior Executive Vice President PT Soho Global Health Tbk, Yuliana Tai, mengungkapkan bahwa pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 23 Desember 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor bersumber dari laba bersih kuartal 3 2025. Adapun dividen interim akan dibayarkan pada 22 Januari 2026 mendatang. Perseroan menegaskan pembagian dividen interim kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, perseroan mencetak laba bersih senilai 440,09 miliar rupiah hingga kuartal 3 2025 dan total ekuitas perseroan tercatat sebesar 2,84 triliun rupiah sampai akhir September 2025. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan. Raden Mas Aris Santosa resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama WSBP setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI. PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan. Raden Mas Aris Santosa resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama WSBP setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI. Surat pengunduran diri tersebut diterima Perseroan pada 18 Desember 2025 dan disampaikan dalam keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025. Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, rapat internal Dewan Komisaris pada 18 Desember 2025 menunjuk Ahmad Subagya sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama. Perseroan juga akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri diterima. Manajemen menegaskan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan maupun keberlangsungan usaha perseroan. Hingga November 2025, WSBP mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 1,36 triliun rupiah dengan total kontrak dikelola mencapai 2,12 triliun rupiah. Untuk tahun 2026, Perseroan menargetkan nilai kontrak baru sebesar 2,6 triliun rupiah. Sementara itu, per akhir September 2025, pendapatan usaha WSBP tercatat 1,33 triliun rupiah, turun 12,45% secara tahunan. Meski masih mencatatkan rugi bersih 324 miliar rupiah, kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai sumber, iDirect. Didorong oleh pengeluaran konsumen serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil, ekonomi Amerika Serikat mencatatkan ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga tahun 2025. Laporan menunjukkan produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 4,3% secara tahunan, melampaui pertumbuhan periode sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat mencatat ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ketangguhan pengeluaran konsumen dan dunia usaha, serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil. Berdasarkan laporan Biro Analis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat meningkat pada laju tahunan sebesar 4,3%. Angka ini melampaui pertumbuhan 3,8% pada periode sebelumnya yang juga ditopang oleh sektor rumah tangga. BEI seharusnya merilis estimasi awal PDB ini pada 30 Oktober lalu. Namun jadwal tersebut dibatalkan akibat penghentian operasional pemerintah. Biasanya lembaga ini merilis 3 kali estimasi pertumbuhan kuartalan untuk menyempurnakan data. Namun untuk periode menjelang shutdown terlama dalam sejarah kemarin, BEI hanya akan merilis 2 laporan saja. Pasca pengumuman tersebut, surat utang pemerintah terpantau turun, sementara kontrak berjangka ekuitas memperpanjang penurunannya. Laporan yang sempat tertunda ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap menjaga momentumnya hingga pertengahan tahun. Hal ini terjadi saat konsumen terus berbelanja dan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang paling memberatkan mulai ditarik kembali. Meski government shutdown diperkirakan akan membebani pertumbuhan kuartal keempat, para ekonom memprediksi pemulihan moderat pada 2026. Optimisme ini muncul seiring adanya pengembalian pajak bagi rumah tangga serta antisipasi putusan Mahkamah Agung yang mungkin akan membatalkan kebijakan tarif global menyeluruh milik Trump. Berbagai sumber, iDirect.